Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Batur Rahman dari kelompok 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Sebelumnya kita menggunakan import Java Tila Rails dan import Java Tilis untuk mengimpor list yang sudah disediakan oleh Java. Kita lanjut ke kelas public Pradata Ticket. Kita di sini membuat kelas private untuk membuat list acara. Setelah itu kita membuat kelas public static. Nah, di sini kita membuat kelas public static untuk menambahkan item-item hari, acara, dan harga pada list data acara yang sebelumnya kita buat pada kelas private static tadi. Selanjutnya kita di sini membuat kelas public static untuk mengambil list acara sesuai hari yang diinput oleh user menggunakan get acara by hari dalam kurung string. Di sini kita membuat list kosong dengan variabel hasil. Di sini kita menggunakan fungsi looping for each acara dengan variabel sementara a sama dengan data acara, dan kita juga menggunakan fungsi if jika acara get hari equals jika acara yang dibuat oleh user. Jika hari yang dibuat oleh user sama dengan hari yang ada di list, maka hasil di list yang tadi kita menggunakan fungsi add get nama acara. Setelah itu return hasil. Setelah itu kita membuat kelas public static, kelas public untuk mencari acara dan objek sesuai hari menggunakan nama metode acara. Di sini kita menggunakan fungsi looping for each sama seperti tadi. Jika a get hari equals sama dengan hari dan get nama equals sama dengan nama, maka return a atau return acara. Return null jika tidak ditemukan. Setelah itu kita membuat kelas public static untuk menghitung hasil total dengan nama metode hitung total yang terdiri dari acara, string hari, string kelas, integer jumlah tiket, dan string metode pembayaran. Nah, ini kita menggunakan fungsi if untuk menghitung kelasnya. Jika VIP maka tambah kelas 10.000, jika regular 100.000, jika selain kedua itu maka tidak ada tambahan biaya. Begitu juga dengan weekend yang pastinya lebih mahal dibanding hari-hari biasa. Begitu juga dengan pajak. Jika menggunakan transfer bank maka pajak sebesar 0,5%, jika menggunakan e-wallet maka pajak sebesar 0,3%. Begitu juga dengan jumlah tiket, banyak jumlah tiket yang kita beli. Jika lebih dari 10 maka kita mendapatkan 15 mendapatkan 15 diskon 15%. Begitu juga dengan jika jumlah tiket lebih banyak dari 5 mendapatkan diskon 10%. Setelah itu ini cara menghitung totalnya dari yang tadi, dari subtotal diskon, dan terakhir adalah hasil total. Dengan menghitung hasil subtotal diskon ditambah hasil pajak nominal. Setelah itu return hasil alias list yang tadi sebelumnya kita buat. Nah, ini kelas acara yang kita buat menggunakan kelas private, string hari, string nama, dan menggunakan tipe data integer untuk harga dasar. Setelah itu kita membuat kelas public acara untuk string nama, string integer, string nama, string hari, dan integer harga dasar. Dan selanjutnya Oke, kita lanjut ke form pemesanan tiket Java. Nah, sekarang kita lanjut ke form pemesanan tiket Java. Di sini kita lanjut langsung ke public class form pemesanan tiket Java, extends Java Swing JFrame. Kita di sini menggunakan extend Java Swing JFrame karena kita menggunakan JFrame From untuk menampilkan hasil graphic user interface-nya. Nah, kita membuat kelas public pemesanan tiket untuk menginisialisasi semuanya dari init komponen yang bawaan dari NetBeans, set love untuk menempatkan window, dan combo box, text set editable agar user mengisi auto dari program yang kita berikan. Ini setelah itu kita membuat kelas private untuk mengosongkan from jika sudah di run atau jika JFrame from sudah dimulai, menggunakan fungsi setText untuk menghasilkan teks pada outputnya, teks nama, teks tanggal, combo box hari, dan seterusnya. Untuk combo box kita menggunakan select index dari 0.
Setelah itu kita membuat kelas private untuk menambahkan item pada combo box hari selain Senin, Selasa, dan seterusnya. Kita menggunakan fungsi add item. Setelah itu kita membuat kelas private untuk untuk menambahkan kelasnya sama seperti tadi hari, sama-sama menggunakan fungsi item, sama dengan ini juga metode pembayaran. Setelah itu kita menghitung total harga secara otomatis. Di sini kita membuat kelas private dengan nama metode hitung total. Di sini kita menggunakan fungsi if teks jumlah tiket, fungsi getText yang berarti kita mengambil teks pada output. Nah, di sini kita getText.isEmpty yang berarti kita mengecek apakah teks tersebut kosong. Jika kosong, maka setText, maka kita memberikan teks pada outputnya juga kosong, string kosong. Setelah itu return. Setelah itu kita mengambil semua input dari user menggunakan string hari, combo box hari menggunakan get selected item. Jika string control pada combo box menggunakan get selected item to string dan diubah menjadi string. Setelah itu acara menggunakan metode cari acara. Tipe data integer jumlah tiket menggunakan fungsi integer parse in yang berarti kita mengubah dari string untuk menjadi tipe data integer, dari diubah menjadi teks. Begitu juga dan combo box yang tadi menggunakan get selected item dan menjadi string. Setelah itu kita hasil perhitungan total, data hitung total yang terdiri dari acara, hari, kelas, jumlah tiket, dan metode pembayaran. Setelah itu kita menampilkan total pembayaran, set text rupiah plus hasil total yang tadi kita buat. Kita menggunakan fungsi catch exception untuk menghindari error pada program. Teks cuma menggunakan hitung total. Nah, ini event ketika ada dipilih update update daftar acara. Sebelumnya combo acara kita remove all item agar dari 0. Setelah itu kita menggunakan fungsi looping for each dan menggunakan fungsi metode get acara by hari, get selected item dan diubah menjadi string. Setelah itu combo box acara kita menggunakan fungsi add item dan tambahkan acara, objek acara dari list yang tadi pada data tiket. Selanjutnya pada button close kita menggunakan tipe data integer dengan nama variabel sementara x. Setelah itu kita menggunakan option dengan fungsi show confirm dialog yang artinya konfirmasi dialog pertanyaan yang isinya akan mau keluar dan titelnya adalah confirm. Jika x sama dengan option yes option, maka dispose. Jika tidak, maka return. Setelah itu kita lanjut ke tombol button pesan, string nama, teks nama, getText. Kita menggunakan fungsi getText untuk mengambil teks pada pada ketika di run. Nah, ini kita menggunakan untuk combo box kita menggunakan get selected item untuk dan lalu diubah menjadi string. Ini kurang lebih mirip seperti yang tadi. Masih mirip. Nah, di sini kita menggunakan jadi dialog. Nah, jadi dialog set kita menggunakan fungsi set size untuk mengatur size window. Di sini kita menggunakan selector relative to untuk mengatur window agar tengah layar. Di sini kita menggunakan set layout manager no. Nah, kita jadi text area juga kita menggunakan area set bounds untuk mengatur tata letaknya. Kita menggunakan set editable agar user hanya bisa mengisi otomatis pada program yang kita berikan. Set text kita memberikan teks pada output. Fungsi append yang artinya kita menambahkan nama pesanan plus nama dan /n ini kita gunakan agar dia membuat garis baru. Selanjutnya terus sini button OK menggunakan set bounds dan menggunakan fungsi add untuk menambahkan button OK. Nah, di sini kita jadi option menggunakan show message dialog yang arti kita menampilkan message pesanan pada dialog pada jframe from. Saya itu set from, set visible, set from, sip. Begini juga di button detail sama seperti tadi. Set editable, bla 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 bla. Text append masih sama. Set bound, set visible. Oke.
Sekarang kita langsung lanjut ke demonstrasinya, percobaan. Nah, ini nama pesanan, coba kita isi tur. Tanggal pesanan 19, hari weekend, minggu. Ini acara tersedia pada hari minggu. Kita main di jumlah pesanan tiket 99, kelas VIP. Transfer bank, kita pilih transfer bank, dan total pembelian sekitar 40.444.450 perak. Kita pesan. Ini rincian pemesanannya. Pesan berhasil diproses, dan tanda seru di sini di atas kiri atas adalah rincian harganya. Nah, ini adalah button close-nya. Yakin mau keluar? Yes. Mungkin sekian seperti itu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata, dan mohon maaf bila ada kata-kata saya sulit dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.